Hari ini kita mengukuhkan bahwa 79 tahun yang lalu para pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah mengukuhkan suatu modal kebangsaan yang luar biasa. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Ini yang kita junjung tinggi dengan bahasa persatuan Indonesia kita. Tepuk tangan untuk seluruh spirit muda kita. Karena itulah berbicara orang muda adalah berbicara tentang ide dan imajinasi tanpa batas. Sumpah Pemuda mengajarkan bagaimana dalam usia yang begitu muda, mereka telah menggembleng diri dalam suatu kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa dicapai apabila kita mengukuhkan satu tekad bersama. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Itulah yang harus kita maknakan dalam Sumpah Pemuda kali ini. Maka PD Perjuangan memberikan ruang tanpa batas bagi anak-anak muda untuk menggali seluruh ide, imajinasi, dan pemikirannya bagi masa depan di dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan zaman. Satu nusa dan satu bangsa bukan hanya punya makna teritorial, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tetapi juga mengandung suatu spirit kebangsaan. Bung Karno mengatakan bahwa satu teritorial ini mencerminkan jiwa kebangsaan. Betapa hebatnya Indonesia kita yang membentang luas. Karena itulah saudara-saudara sekalian, Sumpah Pemuda bukan hanya mengandung perspektif ke dalam, tetapi Sumpah Pemuda dalam satu kesadaran geopolitik bahwa para tokoh-tokoh pemuda saat itu bertekad untuk membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Maka lahirlah Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Conference of the New Emerging Forces, dan semua digerakkan oleh ide dan imajinasi anak-anak muda. Maka mari kita bersama-sama untuk berpikir kritis saat ini. Tantangan apa yang harus kita jawab sebagai anak-anak muda? Kepeloporan apa yang harus kita lakukan bersama? Beberapa hari yang lalu saya bersama dengan Mbak Ning dan Mbak Risma datang ke Cirebon. Kami menggali tentang Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kami menggali potensi yang luar biasa yang harus dijawab oleh anak-anak muda sekarang. Dari kelautan saja potensinya per tahun dan gerak perekonomian kalau dikelola dengan baik ada 1,3 triliun US dollar melalui 11 sektor yang bisa kita kembangkan. Di situ kami bertekad yang pertama, bagaimana kita mewujudkan Indonesia sebagai bangsa samudera yang kuat dan berdaulat. Yang kedua, bagaimana kita bisa menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi. Yang ketiga, bagaimana membangun rasa percaya diri sebagai bangsa kita. Kita tahu di sekitar kita banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada pesimisme yang sering kali muncul di tengah-tengah kita. Ada berbagai persoalan kebangsaan kita. Tetapi percayalah bahwa hari ini kita mengukuhkan kembali seluruh semangat itu bahwa tiada hal yang mustahil ketika seluruh pemuda Indonesia bersatu menjawab tantangan zaman. Itulah yang harus kita temukan di dalam peringatan Sumpah Pemuda kali ini. Karena itulah saudara-saudara sekalian, hari ini kami mendengar anak-anak muda. Anak-anak muda bebas bersuara, bebas menyampaikan pendapat, ide dan imajinasinya tentang masa depan kita bersama. Kami akan dengarkan, dan untuk itulah kita penuhi tanggung jawab kita bersama. Karena pemuda Indonesia adalah satu, karena pemuda Indonesia dari sejarah membuktikan kepeloporannya yang luar biasa dan kepemimpinannya tidak akan pernah berhenti. Pemuda dengan semangatnya selalu mengambil terobosan zaman bagi tanggung jawab kita untuk Indonesia dan dunia. Maka dengan ini, dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, seluruh rangkaian peringatan Sumpah Pemuda, anak muda berbicara, dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat berjuang meraih mimpi masa depan bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia. Terima kasih, merdeka! Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.